Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami wa takhsha'u lahul qulub wa taqsha'iru minhul julud wa tajrilul madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya Allah ya muallima Ibrahim allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Allah manfa'ani bima aqul wa anfa'u ma aqul yastami'un. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya saudara-saudaraku yang aku cintai dan aku muliakan karena Allah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema doa-doa yang dikabulkan. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bazzar dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, dalam kitab Jami'us Shaghir, Rasulullah SAW bersabda, Du'aul akhi li akhihi bidhahril ghaib la yurad. Doa seseorang untuk saudaranya seagama dari tempat yang jauh tidak akan ditolak. Doa seseorang untuk saudaranya seagama Islam, sesama muslim, dari tempat yang jauh tidak akan ditolak. Maka ayo kita saling mendoakan untuk saudara-saudara kita yang lokasinya jauh dari kita doakan tanpa perlu memberitahukan dia bahwa kita mendoakannya. Jadi doa seseorang yang berjauhan tidak akan ditolak. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bih amin walaka bimithlin. Subhanallah. Dalam hadis ini sahih riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu an. Dalam kitab Jami'us Shaghir Nabi SAW bersabda, doa sesama muslim untuk saudaranya, doa muslim atau orang Islam untuk saudaranya dari tempat yang jauh akan dikabulkan. Di samping kepalanya ada malaikat yang diberi tugas mengurusinya. Setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berdoa. Malaikat tersebut berdoa, semoga dikabulkan dan semoga engkau juga mendapatkan hal seperti itu. Subhanallah. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita sesama muslim dari tempat jauh, maka malaikat berkata, semoga engkau juga mendapatkan hal seperti itu. Misalnya kita doakan saudara kita yang sedang sakit, ya Allah sehatkanlah saudaraku fulan bin fulan, ya Allah sehatkanlah saudaraku fulanah binti fulan. Maka kata malaikat, demikian pula engkau yang berdoa, untukmu kesehatan dan afiah. Subhanallah. Atau kita doakan saudara kita yang sedang berhutang, ya Allah lunasilah hutang saudaraku fulan bin fulan. Maka malaikat berkata, ya Allah lunasilah pula hutang orang yang berdoa ini. Subhanallah. Jadi kembali kepada kita. Dan kalau sudah malaikat yang mendoakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT, karena malaikat adalah al-muqarrabun. Para malaikat ini selalu dekat dengan Allah dan selalu benar perkataannya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dan juga dalam hadis Muslim Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu an, dalam hadis yang semisal ini, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul mutawakkal bih amin walaka bimithlin. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat yang mengawasinya berkata, semoga
engkau juga mendapatkan yang semacam itu. Subhanallah. Maka ayo kita berlomba-lomba saling mendoakan saudara kita, dan doa kita akan diaminkan oleh malaikat, dan ini suatu keberuntungan bagi kita. Dan tidak perlu kita mendoakan saudara kita itu, memberitahu saudara kita itu. Maksudnya tidak perlu kita memberitahukan saudara kita bahwa kita mendoakannya, agar doa ini tersimpan rapi, ya, didengar oleh malaikat dan diaminkan oleh malaikat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, doa apalagi yang makbul, yaitu doanya orang yang teraniaya. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqi da'watal madlum, takutlah kalian kepada doanya orang yang didolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Maka kalau kita sengaja tidak sengaja, barangkali namanya manusia pernah berbuat zalim, langsung segera minta maaf, mohon ridhonya, mohon halalnya, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman, sehingga tidak ada kedoliman. Sampai Nabi SAW bersabda atau berdoa setiap pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika an adlima au udlama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim dan didolimi. Ya, jadi aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim dan didolimi. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, da'watul madlum mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang didolimi akan dikabulkan jika dia seorang penjahat, ya. Jadi yang didolimi ini jika dia seorang penjahat, maka kejahatannya ditanggung oleh dirinya sendiri. Hadis Hasan riwayat At-Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Jami' Shaghir. Jadi hati-hati, ya, seseorang berbuat zalim kepada penjahat sekalipun atau kepada binatang sekalipun, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sedangkan kejahatannya urusan mereka. Ya, kalau dia penjahat, itu kejahatannya urusan dia, tapi karena seseorang berbuat zalim kepada dia, nah, kedolimannya ini bisa menyebabkan doanya si penjahat yang didolimi itu makbul. Maka takutlah kalian kepada doanya orang yang didolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ada 3 orang yang doanya dikabulkan. Dalam hadis Sahih riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatil mustajabat, da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladih." 3 orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah, yaitu doanya orang yang dizalimi, doa orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan musafir, dan juga doa seorang ayah untuk anaknya. Jadi 3 orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang bepergian atau perjalanan atau musafir, dan doa seorang ayah untuk anaknya. Maka mari kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan, seperti doa dalam surah Al-Furqan, doanya ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan hidup kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, menyenangkan mata hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Atau Rabbi habli minas shalihin, jadikanlah atau berilah karuniakanlah kepada kami hamba-hamba anak-anak keturunan yang saleh. Amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.